Halo kawan-kawan, di sini saya ketemu Mas Zenuri. Halo Mas Mar. Dia akan menceritakan pengalaman saat KKN. Jadi pengalaman horor saat dia KKN di tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Januari. Sebelum itu, jangan lupa subscribe. Langsung saja kita mulai. Mas Zenuri akan menceritakan pengalamannya. Silakan Mas Zenuri, bisa dimulai. Baik Mas Umar, sebelumnya kejadian tersebut terjadi di salah satu kelurahan, tepatnya di Desa Semarang. Di salah satu kelurahan di Desa Semarang ya? Di Kota Semarang maksudnya. Kota Semarang. Iya. Kebetulan kami sedang melaksanakan kegiatan KKN untuk melengkapi tugas kuliah. Saya sendiri kuliah di salah satu universitas yang notabene cukup terkenal. Kuliahnya swasta. Iya, swasta. Tapi nggak perlu disebutkan kuliahnya di mana. Iya. Pasti itu kuliah di salah satu universitas swasta di Semarang. Iya, benar Mas Mar. Dan hari pertama kami melakukan survei itu saya sendiri sama teman-teman itu sedikit terkejut ya dengan keadaan kondisi desa tersebut. Gambaran desanya itu sangat terlalu pelosok banget gitu loh. Banyak kebun, sawah-sawah. Dan kejadian tersebut terjadi di posko tempat kami kegiatan KKN tersebut. Awal kayaknya itu di minggu kedua Mas Umar. Waktu itu kebetulan saya lagi piket malam sama teman-teman. Di situ ada beberapa orang. Ada saya sendiri, Risna, Ade, Desti, sama Praditya, sama Indah. Yang harusnya 7 orang, ya cuma yang hadir itu cuma 5 orang. Nah, itu nggak hadir karena emang pada saat itu bolos. Mungkin karena pekerjaan ya Mas, nggak bisa hadir. Karena kebanyakan yang kuliah di tempat saya itu banyak yang bekerja, ngambil kelas reguler sore. Dan waktu kejadian itu kan kami lagi piket malam. Iya. Kita lagi piket malam jaga di posko. Nah, pas kita lagi bahas apa ya dulu ya, pokoknya bahas masalah kegiatan KKN kami, itu ada kejadian janggal, yaitu terlemparnya benda ke kami. Bendanya itu mirip selang, kayak selang air. Waktu itu mungkin penghuni situ marah ya, karena emang kami salah sih, bertandanya terlalu berlebihan, hahaha, teriak-teriak gitu. Itu pada saat itu Mas Zen sendiri itu di posisi mana? Misal ruang tamu atau dapur atau mana? Itu kebetulan posko itu tempat rumah dinas untuk Bapak Lurah situ. Kata kader situ sih, posko itu nggak ditempati, cuma setahun sekali kalau ada mahasiswa yang KKN di tempat situ. Jadi setiap harinya posko rumah dinas itu dibuat gudang barang-barang kelurahan itu Mas. Waktu kejadian itu kami lagi bahas kegiatan KKN, ada juga sih yang lagi seneng-seneng buat video. Tahu sendirilah sekarang ini lagi maraknya TikTok. Nah itu pada teriak-teriak gini, mungkin itu yang membuat penghuni situ terganggu ya, dan kita dikasih peringatan itu. Seketika itu serentak teman-teman saya itu langsung lari ke birit-birit
tapi saya santai sih, soalnya saya sendiri sensitif terhadap hal-hal tersebut. Kata orang tua sih keturunan dari kakek. Itu untuk asal mulanya sebelum benda itu terlempar, itu posisi di mana bendanya itu? Bendanya itu di dalam WC mas. Di dalam Jadi WC? selang buat ngisi bak kamar mandi. Itu terlempar sendiri. Lemparnya kemana? Ke arah kami kumpul. Berarti itu posisi tempat Masin kumpul sendiri sama WC-nya itu dekat ya? Dekat sekitar 2 meteran sama lokasi. Soalnya rumah dinas paling luasnya cuma 6x7. Terus sewaktu Masin kaget itu sendiri ngapain? Langsung lari atau gimana? Teman-teman sih yang lari. Kalau saya cuma kaget, istighfar, astagfirullah, terus dalam hati ngomong maaf, gitu mas. Gak melihat sosok sesuatu gitu, Kalau gak kelihatan. sosok sesuatu itu belum, cuma peringatan itu aja, terlemparnya barang. Terus itu ada mas kejadian yang menampakkan sosok hitam. Itu di waktu malam sebelum kegiatan bazar. Di situ kami sangat sibuk banget buat mempersiapin bazar buat KKN. Kami sampai menginap di posko tersebut. Oh ya mas, tata letak posko tersebut itu belakangnya itu apa namanya, kebun pisang. Jadi sebelah nggak ada pemukiman, cuma sebelahnya kantor kelurahan, posko, depan lapangan, belakang kebun pisang itu. Nah, waktu kita mempersiapkan kegiatan bazar itu kan kita bolak-balik ke kecamatan. Kebetulan kegiatan bazar itu dilaksanakan di kecamatan. Kalau nggak salah di jam 12 lebih itu waktu saya mau mengambil barang di posko tersebut, ada satu kejadian yang tidak saya inginkan. Seperti apa itu mas? Waktu itu kan saya mau ngambil kunci gerbang kelurahan yang berada di atas pintu posko. Biasanya teman-teman naruh kunci tersebut di situ. Nah, kebetulan saya itu sama teman saya bertiga sama saya, Tegor sama Bangkit kayaknya, kan pakai mobil. Nah, waktu mau ngambil kunci kelurahan itu harus ngelompat gerbang dulu, kan tempatnya kan sedikit jauh. Nah, itu ngambil kunci di posko yang kami tempati. Itu saya sesampainya di depan pintu nggak sengaja lihat sosok tersebut lagi duduk di dalam, sosok hitam tapi samar. Serentak saya manggil teman saya yang namanya Tegor itu, Gor, sini Gor, saya gitu. Dan saya noleh lagi ke sosok tersebut, sudah nggak ada. Itu sosoknya nggak kelihatan mukanya, semata, mulut itu Nggak, samar, kayak bayangan gitu. Tembus pandang nggak itu wujudnya itu? Kalau tembus pandangnya sih nggak, cuma samar. Sama ya? Iya. Itu posisi lampu mati atau itu gitu? Lampu itu hidup, cuma dia di pojokan. Dan disitulah kejadian tersebut terjadi. Tapi nggak berselang lama, temanku datang dan nggak ada lagi sosok tersebut. Setelah itu yang Masin panggil itu sendiri itu apakah Masin ceritakan kejadian tersebut? Tidak ya, saya belum berani langsung menceritakan, cuma beberapa hari kemudian baru saya ceritakan. Tapi bukan cuma saya yang mengalami kejadian tersebut. Kebetulan kami KKN di kelurahan tersebut kan ada juga
fakultas lain juga melaksanakan kegiatan KKN juga di desa tersebut. Nah, kami kompak banget dalam mengadakan kegiatan di kelurahan, dan di situ ada acara makan bersama. Universitas kami sama universitas tersebut ngadain makan bersama di posko kami. Waktu itu lagi seneng-seneng, bakar-bakar, nyanyi-nyanyi, dan di momen tersebut ada yang mengambil gambar. Itu di belakang ada sosok putih, kayak, kalau pocongan sih enggak ya, kayak wajah doang mas, cuma putih di belakang. Kalau pikir-pikir sih kayaknya semua mahasiswa semua ada di dalam, sedangkan itu ngambil gambarnya dari dalam ke depan pintu. Jadi sosok tersebut di belakang orang yang di sebelah pintu tersebut. Itu nggak ngeh sama sekali, cuma beberapa hari kan dari pihak kampus yang KKN sama kami minta foto, mas kalau ada foto kemarin tolong kirim di grup gitu. Nah itu baru ngeh kalau ada sosok tersebut. Jadi sosok tersebut teman-teman mengetahui sosok tersebut setelah gambar itu dikirim di grup WhatsApp. Iya betul. Itu samar-samar atau jelas apa gimana itu mas? Di fotonya itu Samar-samar juga sih. Aku ada fotonya, mungkin nanti bisa ditampilkan di itu juga. Tapi setelah kejadian tersebut, Mas Zen sendiri nggak merasa apa-apa, misalnya pas pulang itu masih merasa gak enak atau sudah biasa? Nggak ada apa-apa sih. Kebetulan saya sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Kejadian itu di KKN di hari keberapa Mas? Yang pertama, yang pasti ya 2 minggu setelah pelepasan itu. Yang kejadian pertama yang waktu kita dilempar sama selang air itu, dan yang kejadian kedua itu di hari ke berapa ya, pokoknya tanggal 4 kan, tanggal 5 nya kita belajar. Malam sebelum belajar itu kejadian yang kedua yang terjelas nampak sosok hitam besar tersebut. Setelah kegiatan KKN selesai, jadi nggak tahu ya, cuman kemarin saya pernah ke kelurahan tersebut bersama Mbak Risna karena ada kepentingan menganut pekerjaan. Biasa aja sih kayaknya, biasa aja. Apakah ada peristiwa lagi mas selain itu di kelurahan sana? Kebetulan yang saya alami sendiri cuma itu. Nggak tahu kalau teman-teman, katanya sih banyak kejadian-kejadian jenggal sih. Contohnya itu kunci motor itu sering pindah tata letaknya, tempat menaruhnya itu pindah. Kunci motor itu sering banget malah. Oh ya, ada satu lagi kejadian lucu atau serem ya kalau ini ya. Itu tutup apa ya, ceret. Tahu ceret nggak mas? Ya semacam ada tempat minum. Nah itu bisa ada di salah satu tas teman saya itu. Nggak tahu itu dijahili atau emang teman-teman yang naruh di situ, nggak tahu. Tahunya itu yang pemilik tas itu di rumah. Loh kok tutup ceret ini bisa sampai di tas saya gitu. Itu posisi seharusnya di mana mas itu tempat airnya itu? Seharusnya di posko KKN kita itu di sebelah dapur atau? Di dapur seharusnya. Tapi malah terbawa pulang ke rumah ya? Malah terbawa pulang ke rumah.
dan yang punya tas lagi ngeh waktu mau ngambil sesuatu di tasnya. Kok ada tutup ceret ini di sini, padahal ini tutup ceret di posko kelurahan. Untuk peristiwa kesurupan itu nggak ada ya Mas ya di sana? Nggak, alhamdulillah nggak ada sampai kita melaksanakan kegiatan selama sebulan di kelurahan tersebut. Mungkin itu aja cerita singkat dari pengalaman kegiatan KKN kami di salah satu kelurahan di kota Semarang tersebut. Ya teman-teman, itu tadi adalah cerita dari Mas Zen sewaktu KKN di salah satu kelurahan di kota Semarang.